Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber ya, yang menanyakan masalah mesin EDC atau agen mandiri link ya. Jadi kebetulan hari ini saya bersama dengan salah satu pegawai Bank Mandiri ya, dengan Mas siapa? Mas Aji. Mas Aji ya. Iya. Jadi Mas Aji ini adalah salah satu pegawai dari Bank Mandiri ya. Jadi kita akan bertanya langsung ya dengan Mas Aji tentang pertanyaan dari subscriber ya. Yang pertama adalah dari kan udah kunci lagi. Nah, jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Roy sopo iki yo ala Gusti. Nah, jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Roy Untung Saputra ya. Jadi Bapak Roy ini menanyakan bahwasanya dia punya 3 cabang toko di 3 kabupaten ya teman-teman ya. Jadi dia itu pengen buka agen mandiri, tetapi dia pengen rekeningnya itu satu ya. Jadi dia punya 3 toko, pengen buka usaha EDC-nya di 3 toko tersebut, tetapi memakai satu nomor rekening saja gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita tanya langsung dengan Mas Aji ya. Bagaimana pendapatnya Mas Aji tentang pertanyaan tadi? Oh ya, baik Mas Ragil. Untuk pengajuan mesin edisi itu seandainya apa namanya si calon tadi mengajukan mesin edisi untuk menjadi agen ya, agen mandiri. Itu pertama yang kita pertimbangkan ya. Kita pertimbangkan itu mengenai transaksinya. Nah, jika si calon agen tadi menggunakan Bank Mandiri sebagai transaksi di usahanya, itu bisa kita ajukan. Jadi lebih sering ke Mandiri dalam menggunakan transaksi dalam usahanya. Itu salah satu pertimbangannya. Yang kedua, kita lihat prospeknya. Jadi kita lihat prospeknya ke depan, apakah usaha si calon agen tadi bisa memenuhi dari target-target mandiri. Karena di setiap agen itu ada transaksi yang diharuskan menggunakan mesin edisi. Jadi kita lihat apakah nanti calon agen itu tumbuh atau enggak. Nah, karena kalau enggak tumbuh, itu juga nanti menjadi pertimbangan bagi Bank Mandiri, apakah layak untuk dipertahankan menjadi agen, karena agen itu harus tumbuh gitu Mas. Nah, itu 2 poin penting pertimbangan dari pihak Bank Mandiri untuk menentukan menjadi agen. Yang pertama tadi adalah bagaimana transaksinya ya, itu apakah menggunakan Bank Mandiri, rutin di Bank Mandiri secara sering transaksi di Mandiri. Yang kedua, untuk prospek ke depan usahanya, apakah menggunakan mesin edisi itu kira-kira gimana? Apakah nanti dia selalu menggunakan mesin edisi atau nanti takutnya jarang digunakan? Nah, nanti bisa menjadi ini ya. Jadi gini teman-teman ya, poinnya kita bisa ambil dari pertanyaan dari jawaban dari Mas Aji tadi, bahwasanya kalau Bapak tadi itu mau membuka agen mandiri dengan 3 EDC di 3 toko dan memakai 1 nomor rekening, memiliki beberapa kriteria ya, bisa ya, itu bisa dilakukan ya, 1 nomor rekening untuk 3 EDC dan 3 toko teman-teman ya. Tapi ada kriterianya. Yang pertama, pemilik EDC atau si calon pemilik EDC tadi harus sering aktif bertransaksi di Bank Mandiri. Yang pertama. Yang kedua, prospek dari setiap toko-toko yang akan dibuka agen tadi
adalah prospeknya bagus ya dalam artian kalau sudah pasang pasang mesin EDC nanti banyak transaksi ya gitu ya. Jadi percuma kalau kita memberikan mesin EDC tetapi tidak beroperasi secara optimal ya ataupun nganggur saja, kan itu namanya adalah percuma. Jadi jawabannya adalah bisa ya, tetapi dengan kriteria-kriteria sudah dijelaskan oleh Mas Aji tadi teman-teman ya. Oke ya Pak ya. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Roy Untung Saputra ya mengenai masalah mesin EDC. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Lailatul Fitri ya, Mbak Lailatul Fitri menanyakan apakah agen reguler sama agen link itu sama atau tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung saja mungkin Mas Aji bisa menjawabnya seperti apa. Baik, untuk agen kita di Bank Mandiri itu ada namanya agen reguler. Agen reguler itu seperti contohnya yang terpasang di hypermart ya, di mall seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk pembayaran ya, pembayaran. Dia bukan untuk mentransfer, bukan untuk membeli pulsa atau membeli pembayaran listrik atau apa. Nah itu kalau untuk reguler hanya untuk pembayaran ya, misalkan beli barang di sana langsung bayar gitu. Kalau untuk di ATM yang maksudnya link agen Mandiri itu yang branchless banking ya, BB itu bisa semuanya untuk transaksi. Contohnya untuk pembayaran BPJS, pembayaran pulsa, pembelian pulsa dan pembayaran listrik itu bisa, transfer, tarik segala macam itu bisa. Jadi itu bedanya. Jadi seperti itu ya Mbak Lailatul Fitri tadi, bahwasanya kesimpulannya adalah agen reguler adalah agen khusus yang seperti contohnya ditaruh di hypermart atau di supermarket ya. Jadi fungsinya adalah cuman untuk pembayaran belanja teman-teman ya. Oke. Sementara untuk yang agen link itu bisa untuk melakukan transaksi bermacam-macam seperti transfer, tarik tunai, pembayaran dan sebagainya gitu ya Mbak Lailatul. Nah kemudian pertanyaan dari Sabel juga ini menanyakan kapan sih sebenarnya fee dari Bank Mandiri itu masuk ke rekening kita gitu ya. Untuk fee agen itu biasanya ditransfer di setiap minggunya Mas ya. Setiap minggu atau setiap bulan? Setiap minggu itu masuk dia di dalam 1 bulan itu kadang di minggu pertama itu ada masuk. Masuknya langsung ke rekening apa masih ditahan dulu? Masuk langsung ke rekening. Nanti di sana bisa dicek di rekening koran. Tapi namanya apa ya? Dari transferannya itu kira-kira ada nggak namanya apa gitu? Biar untuk membedakan kan supaya nggak bingung konsumen pemilik agennya itu kan kadang bingung ini dapat uang dari mana gitu kan supaya tahu. Nah, jadi nanti di sana ada keterangannya komisi agen Mas. Komisi agen. Ya, jadi setiap minggu, setiap bulan nanti di situ per minggunya mungkin tanggal 4 ada tulisannya sana komisi agen dari tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan ini kan bulan sebelumnya biasanya seperti itu. Komisi agen bulan Februari misalkan seperti itu. Dari tanggal sekian ke sekian. Maksudnya itu komisi itu musuhnya di setiap minggu apa setiap bulan? Setiap minggunya dia masuk. Tapi komisinya itu setiap bulan. Setiap itu bulan tulisannya ada. Komisi ya. Dia ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Setiap minggu itu biasanya setiap hari apa? Maksudnya ininya. Kalau hari dia nggak lihat di hari, dia lihat di tanggal. Jadi, tanggal ya. Contohnya di bulan 12 itu ada di tanggal 2, tanggal 4, tanggal 18 yang sudah ini ya. Transaksi contohnya itu jadi di dalam 1 bulan itu ada berapa kali masuk. Gitu. Jadi komisinya itu masuk dalam berapa kali gitu, tidak jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi komisi itu masuk ke rekening kita itu setiap bulan itu ada, tetapi dibagi dalam beberapa minggu ya. Misalnya minggu ini masuk gitu ya, tiap minggu ya. Jadi tiap minggu itu masuk, cuman laporan yang tulisan komisi agennya itu cuman 1 kali. Ya, jadi setiap 1 bulan ya diakumulasi di 1 bulan itu baru muncul komisi agennya di rekening kita ataupun di transaksi rekening koran. Rekening koran bisa dilihat di rekening koran bisa atau di Mandiri online juga bisa teman-teman yang ngeceknya teman-teman ya. Oke. Tingkatkan transaksinya biar tambah komisinya. Jadi buat teman-teman semua ya, seluruh agen Mandiri Link di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia,
terus tingkatkan ya transaksi dan saldo. saldo dan juga saldonya di agen mandirinya, oke? Supaya untuk apa namanya, Komisi menambah mendapatkan komisi yang besar dan juga apa ya, bonus-bonus ya, Iya, reward. Ada rewardnya ada juga teman-teman ya. Kalau kita transaksinya banyak, kemudian saldonya banyak, kita akan mendapatkan reward dari Bank Mandiri teman-teman ya. Oke, jadi itu salah satu motivasi untuk kita untuk selalu semangat dalam mengembangkan usaha kita menjadi agen Bank Mandiri. Oke Ya. teman-teman semua ya. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk video kali ini, jadi buat Mas Haji saya ucapkan terima kasih ya, Sama-sama, selaku Mas dari Haji. pegawai Bank Mandiri yang di unit Putri Hijau ya, unit Putri Hijau Mandiri, unit Putri Hijau teman-teman ya. Oke, terima Bengkulu. Jadi terima kasih buat Mas Haji atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah menjadi agen Bank Mandiri maupun yang mau atau berkeinginan menjadi agen Bank Mandiri. Oke, jadi terima kasih banyak. Oke, Mas Haji. Iya. Oke. Jadi buat teman semua, terima kasih udah menonton dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan share channel Mas Ragil. Oke, salam Wira Usaha.